Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Salat tahajud merupakan ibadah sunnah yang begitu dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus dan langsung mensyariatkannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuk maqamam mahmuda. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Kalimat yang terakhir, maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Orang yang melakukan sholat tahajud berarti merupakan orang yang sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah segala doa-doanya pasti Allah akan kabulkan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa sholat tahajud salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan sebagaimana di atas, memiliki 4 larangan yang harus dihindari. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada sepertiga malam setelah salat Isya, dan memiliki banyak sekali faedah, keutamaan, manfaat bagi hamba-hamba Allah yang melakukannya. Namun, melanggar salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada sepertiga malam. Ya. Namun, melanggar salah satu dari 4 larangan ini
berarti menyalahi sunnah dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keutamaan dari sholat tahajud tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Apa saja larangan dalam hal melakukan sholat tahajud? 1. Larangan yang pertama adalah meninggalkan sholat tahajud setelah pernah melakukannya dengan rajin dan terus-menerus. Ada orang yang dulu rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang meninggalkannya. Mereka melakukan sholat tahajud tersebut hanya mengingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah atau menghadapi masalah. Namun, ketika sedang dalam keadaan lapang, senang, atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka lalai untuk menjalankan sholat tahajud sebagaimana yang dilakukan pada saat mereka susah. Sholat tahajud yang seperti ini mendapatkan teguran dan kritikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memberikan pesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti Fulan yang dulu rajin sholat malam, namun sekarang meninggalkannya." Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Yang kedua, larangan yang kedua adalah menghususkan sholat tahajud pada hari-hari tertentu atau pada malam Jumat. Meskipun malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, menghususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja termasuk dalam amalan yang makruh. Hal ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Janganlah kalian menghususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan sholat malam." Untuk menghindari kemakruhan, kita dapat menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Larangan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika kita merasa mengantuk saat hendak melaksanakan sholat tahajud, sebaiknya kita tidur atau istirahat sejenak sampai rasa ngantuk hilang dan tubuh kembali segar. Melaksanakan sholat tahajud dalam kondisi jika kita merasa mengantuk adalah perbuatan yang dilarang karena dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Beliau bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar, jika kelelahan maka tidurlah." Adapun yang keempat, larangan pada saat bertahajud, yaitu bertahajud
semalaman setiap hari. Meskipun sholat tahajud baik untuk diamalkan setiap malam, namun tidak boleh berlebihan hingga memberatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pernah memberikan peringatan bahwa beliau sendiri tidak selalu melaksanakan sholat malam terus-menerus. Beliau menyampaikan bahwa ia kadang-kadang berpuasa dan kadang-kadang tidak. Kadang-kadang melaksanakan sholat malam dan kadang-kadang tidur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sholat tahajud, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meskipun sholat tahajud baik untuk diamalkan setiap malam, namun tidak boleh berlebihan hingga memberatkan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memberikan peringatan bahwa beliau sendiri tidak selalu melaksanakan sholat malam secara terus-menerus. Beliau menyampaikan bahwa ia kadang-kadang berpuasa sunnah dan kadang-kadang tidak. Kadang-kadang melaksanakan sholat malam dan kadang-kadang dia tidur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sholat tahajud tidak boleh berlebihan hingga mengabaikan kewajiban yang lain. Dalam melaksanakan sholat tahajud, penting untuk memperhatikan larangan-larangan tersebut agar ibadah kita tetap sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta menghindari memberatkan yang tidak kita harus melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten dan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing, serta menghindari memberatkan yang tidak dianjurkan. Dengan menjaga istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan manfaat spiritual yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dekat dan Allah peduli dengan kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dengan menjaga istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud agar kita mendapatkan manfaat spiritual yang besar. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keredoan, keberkahan, dan istiqomah dalam mengamalkan sholat tahajud. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu channel Buya Helmi yang menyiarkan amalan-amalan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan motivasi sahabat Buya Helmi dimanapun berada dengan cara meringankan telunjuk jari Anda dengan subscribe, like, komen, dan memberikan komentar-komentar pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah dengan izin Allah Al-Fakhir Buya Helmi akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.